Ya, welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Jadi masih di serial Golang in Advance ya. Kita akan bahas solid programming, prinsip solid programming yang berikutnya ya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang Liskov substitution principle. Nah, di video ini kita akan belajar prinsip I ya, SOLID. Bagian I-nya itu interface segregation principle. Oke, jadi gue coba terangin dulu ya definisi dari interface segregation principle ini. Jadi inti dari ISP ini ya, biar gampang gue nyebutinnya. Inti dari ISP ini adalah subclass tidak boleh dipaksa untuk mengimplementasi metode yang dia tidak perlukan. Ya. Jadi gampangnya gini teman-teman, kalau teman-teman punya superclass gitu ya, yang udah punya beberapa method gitu ya, terus diturunkan ke anak kelasnya gitu ya, ke subclassnya, ternyata subclassnya itu nggak perlu beberapa method di atas gitu, beberapa method di superclassnya. Oke, kalau dalam Golang kan, again gue sampaikan, Golang itu kan tidak didesain untuk fully implemented OP ya, OP implemented ya. Lu bayangin ada interface gitu ya, ada interface dengan sekian atau beberapa method gitu ya, ada interface dengan beberapa method. Nah, interface ini diimplementasi ke oleh struct gitu ya, oleh struct konkret gitu ya. Nah, permasalahan adalah si struct ini nggak perlu apa ya, sebenarnya nggak perlu mengimplementasi semuanya gitu ya, semua method di interface-nya. Tapi karena ingin disebut sebagai salah satu struct yang mengimplementasi interface, jadi dibuatlah method kosongan gitu ya, hanya untuk bisa memenuhi syarat untuk disebut interface itu gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh codingannya teman-teman ya. Let's say order invoice interface ini ya, gue pengennya nggak cuman sekedar generate invoice doang teman-teman. Tapi gue pengennya struct yang disebut sebagai order invoice dia harus punya generate invoice dan bisa melakukan payment sekaligus. Oke, kita pengen generate payment gitu ya sekaligus di apa namanya di interface order invoice ini ya. Berarti misalkan gini, payment gitu ya, payment menerima parameter float aja lah ya, berapa yang harus dibayar gitu ya biar simple. Oke, terus gue bikin struct baru, type misalkan namanya integrated invoice misalkan ya, invoice struct, terus func integrated invoice ya, integrated invoice, generate invoice, menerima sama ya, order, terus cal order calculator. Oke, nah sekarang teman-teman ya, kalau teman-teman ngeh ya, yang disebut sebagai order invoice kan sekarang harus punya method payment. Ya, berarti sekarang standar sudah bukan lagi order invoice ya kan? Karena struct ini belum mengimplementasi payment. Ya. Nah, maka integrated service juga harus mengimplementasi payment untuk disebut sebagai order invoice ya kan? Ya dong. Nah, berarti ini harus kita buat dulu nih func i integrated invoice, terus payment amount misalkan ya, amount float 64. Nah, udah. Nah, sekarang ini baru kita bisa sebut sebagai part of order invoice ya, si integrated invoice ini ya. Oke, nah berarti ini kita println aja ya, biar gampang ya. Println misalkan amount that should be paid. Kita kasih amount di sini. Ceritanya ini generate paymentnya gitu ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, karena dia integrated invoice, tadi kan gue bilang ya, jadi gue pengen punya struct yang selain setelah generate invoice, dia juga bisa langsung melakukan payment gitu kan. Ya. Oke, berarti kita hitung dulu totalnya teman-teman. Total calculate total price, masukin ordernya, terus kita lakukan i dot payment, masukin si amountnya, which is total ya. Oke, ya ini teman-teman, integrated invoice ini ya, ini udah bisa kita pakai sebenarnya teman-teman. Nah ini integrated invoice. Kalau kita jalanin, lihat amount that should be paid 0 ya lah ya. Yang ini kan pakai new calculator ya. Ini yang pertama ini kan new calculator ya. Ini cal 2 pakai new calculator. Nah, yang berikut yang bawah ini amount that should be paid 2750. Pakai yang discount calculator ya, yang 50% itu ya. Tapi intinya adalah kita sudah bisa melakukan payment sekaligus di invoice gitu. Lihat. Ya. Method paymentnya sekarang kepanggil gitu. Terus Bang, apa masalahnya dengan programming kayak gini? Permasalahannya adalah sekarang standar invoice jadi nggak jalan teman-teman. Ya, contoh misalkan ini ya, uh, gua bikin ini pindah deh jadi begini nih.
var inv ya, invoice itu adalah order invoice. Oke. Inv sama dengan di sini order dot integrated invoice. Ya. Kalau kita jalanin masih jalan. Tapi sekarang teman-teman ya, sekarang karena gue punyanya interface-nya gitu ya. Kalau gue ganti jadi standar, dia jadi error teman-teman. Lihat. Ya. Karena standar invoice nggak punya method payment gitu. Terus bang, gimana caranya biar standar invoice ini bisa tetap jalan sebagaimana mestinya? Nah, disinilah problem dari ISP, teman-teman. Lihat, bukan problem dari ISP ya, justru karena kita tidak melakukan ISP, muncullah problem ini gitu. Ya, problemnya di mana? Problemnya adalah kita harus mengadopsi, memaksa gitu ya, memaksa si standar invoice untuk mengadopsi method payment, walaupun kosong nggak dipakai gitu ya. Contoh misalkan, func i standard invoice payment amount misalkan ya float 64, kosong aja metodenya gini. Oke, kalau kita lihat teman-teman, jalan standar paymentnya jalan kembali. Kenapa jalan? Karena sekarang standard invoice udah jadi part of order invoice. Dia punya method generate invoice, dia juga punya method payment, tapi masalahnya paymentnya nggak dipakai kan. Nah, inilah salah satu struktur codingan yang melanggar ISP. Ya, jadi nggak boleh nih ada subclass. Dalam hal ini kan si standard invoice ini kan depends ke order invoice ya kan. Jadi dia sebagai anak order invoice kan. Nah, order invoice ini memaksa anak-anaknya harus punya payment kan, padahal di standard invoice itu nggak punya gitu. Oke. Nah, solusinya gimana? Nah, kalau kita mengacu pada ISP teman-teman ya, Interface Segregation Principle. Berarti interface yang kita miliki itu harus tersegregasi atau terkelompok-kelompok gitu ya. Kalau teman-teman ingat di materi kita tentang SRP ya, materi pertama tentang solid programming, Single Responsibility Principle, di situ kan bilang kalau tidak boleh ada superclass ya, tidak boleh ada satu kelas yang bertanggung jawab akan banyak hal. Sebenarnya gitu ya, interface segregation principle juga mirip teman-teman, hanya saja bukan pada kelas tapi interface gitu ya. Jadi tidak boleh ada interface yang punya implementasi yang begitu banyak gitu ya, sehingga dampaknya akan memaksa struct yang ingin mengimplementasi interface tersebut menggunakan function dummy seperti ini gitu. Oke, ya kan? Standar invoice ingin mengimplementasi order invoice, tapi dia nggak mau implementasi bukan nggak mau ya, dia nggak punya implementasi payment gitu. Karena standar invoice ya udah cuma nerbitin invoice aja gitu. Maka dia dipaksa untuk menggunakan functions kosong ini gitu. Kebayang kan kalau ini nanti nambah nambah method lagi gitu ya, misalkan is paid misalkan, ngecek udah dibayar atau belum invoice-nya gitu ya. Maka ini dipaksa lagi untuk menggunakan dummy functions lagi gitu. Ya. Paham ya? Berarti solusinya tadi ya harus tersegregasi, harus terkelompok-kelompok. Berarti ini nggak boleh masukin di sini, teman-teman. Ini kita hapus. Sehingga sekarang standard invoice bisa digunakan kembali. Gitu ya. Nah, lihat. Kalau kita balik ke sini kan tadi problemnya adalah ini jalan gitu ya, tapi harus nambahin mana tadi? Nah, ini nambahin method kosong ya. Nah, sekarang oke, ini jalan. Kalau ini gua hapus, ini akan tetap jalan, teman-teman. Tuh. Oke, kita balik ke kondisi awal. Ya. Nah, sekarang gimana Bang untuk yang integrated invoice? Caranya juga gampang gitu. Jadi kan paymentnya kita hapus ya, interface paymentnya kita hapus di sini. Nah, sekarang kita bikin file baru, teman-teman. Namanya misalkan payment.go. Kita pisah lagi. Package order, type payment, interface misalkan ya. Payment itu harus bisa pay, harus bisa bayar gitu ya. Float 64. Oke. Nah, ini kita masukin ke invoice-nya. Ya kan? Karena kan tadi ya definisi integrated invoice kan selain menerbitkan invoice, dia juga bisa langsung bayar, ya kan? Berarti kalau dia bisa langsung bayar, berarti dia ada ketergantungan dengan sistem pembayaran dong, ya kan? Struct bayar atau interface bayar. Ya, berarti di sini dia harus punya metode payment-nya kan? Let's say misalkan ini payment interface-nya type-nya interface payment. Ya. Nah, ini karena bentrok ya nama struct dengan method internalnya gitu ya. Ini kita ganti jadi pay misalkan ya. Ini ganti pay, ini ganti pay. Oke. Nah, di sini ini kita lempar i dot payment
Oh, bener ya, i.payment.pay. Ya, masukin amount-nya di sini. Oke. Bang, kalau gitu kenapa nggak buat aja di sini gitu ya? Buat aja bentuk konkretnya di sini gitu ya. Langsung ya udah di sini form println amount that should be paid is ya kayak tadi lah ya, kayak di awal gitu ya. Masukin amount-nya di sini. Betul. Ini pun bisa teman-teman. Tapi ingat prinsip open close principle. Ya. Open close principle atau OCP kan bilang kalau modul, service atau kelas atau struct ya dalam hal ini ya, itu closed untuk modifications, maksudnya tidak boleh dimodifikasi gitu ya, tapi open for extension. Permasalahan kalau kita menggunakan hal ini akan melanggar OCP teman-teman. Misal terjadi perubahan vendor pembayaran, misalkan awalnya teman-teman pakai payment gateway A, sekarang berubah jadi payment gateway B misalkan, yang struct-nya berubah-ubah misalkan, ya pasti codingan ini akan berubah kan? Iya dong. Makanya ini implementasi realnya jangan di sini, jangan di invoice gitu. Kebayang ya? Makanya kita lempar ke interface payment di sini. Kita lempar i dot payment dot pay. Masukin amount-nya. Ya, paham ya? Paham ya? Nah, sekarang ini main.go kita ganti jadi integrated invoice. Gue yakin ini masih error, teman-teman. Kenapa? Karena integrated invoice yang kita buat paymentnya masih nil. Ya, lihat kita belum inisiasi payment ya kan, ini kan masih nil kan, ya dong. Ini kalau gue jabarin ininya kayak gini dibentuknya nih, payment nil, masih kayak gini nih. Oke, makanya dia error. Ya, caranya gimana? Caranya udah kita bikin dulu bentuk konkret dari paymentnya. Kita kan baru punya interface nih kan. Nah, jadi invoice taunya ya udah pokoknya pakai payment gitu ya. Tapi nggak tahu payment yang mana gitu. Nah, sekarang kita bikin bentuknya. Type misalkan teman-teman pakai payment gateway X misalkan, ya udah X payment misalkan. Struct. Oke, dibikin di bawahnya functions konkretnya gitu ya. X payment pay misalkan amount float 64. Oke, di sini di bawahnya from println amount that should be paid with X vendor is, masukin sini amount-nya. Oke, nah sekarang di main.go bisa kita inisiasi teman-teman. Nah, di sini order pakai X payment. Ini kalau kita jalanin, lihat. Amount that should be paid with X vendor is 0. Betul ya, pakai kalkulator 2 kan, new calculator selalu memberikan 0 ya kan. Terus yang kedua, diskon 50%, 2750. Sekarang implementasi paymentnya sudah ada di modul sendiri gitu. Ini di payment ini nih. Paham ya? Paham ya? Kalau teman-teman mau pindahin, bikin lagi folder baru gitu ya, itu sangat bisa teman-teman. Ingat ke bagian SRP ya. Jadi kita pecah-pecah kelasnya gitu ya. By vendor misalkan boleh kayak gitu juga. Misalkan ini payment. Ya udah bikin lagi di sininya. Misalkan X payment misalkan ya tadi ya, xpayment.go. Ya udah pindahin ke sini. Ini kita pindahin ke X payment dengan package payment. Berarti di main.go kita pindahin instead of dari order, kita dari payment. Whoops, ininya belum terregister ya si package paymentnya ya. Ini berarti kita buat payment dot order. Oh, nggak ada ya. Ah, baru ada nih, payment X payment. Ya, paham ya? Exactly sama, jalan gitu ya. Kalau teman-teman punya vendor yang berbeda, ya udah tinggal bikin y_payment.go. Silahkan bikin implementasinya di sini. Biar teman-teman cobain juga ya. Bikin di bawah. Tapi intinya kita udah nge-solve masalah interface segregation principle yang tadi muncul gitu ya. Jadi yang awalnya kita memaksa standar invoice ini untuk nurut sama order invoice karena pengen punya payment juga gitu ya. Sekarang jadi nggak usah gitu. Tapi kita bisa tetap punya integrated invoice yang mana ya, dia bisa nge-generate invoice dan sekalian bayar. Ya. Paham ya? Jadi kita punya standar invoice dan integrated invoice tanpa harus memaksa standar invoice mengimplementasi metode kosong tadi. Ya. Terus Bang, gimana caranya kita bisa milih paymentnya nih?
mau pakai payment yang X, yang Y, atau yang mana? Nah, ini di prinsip terakhir solid programming, yaitu dependency inversion principle. Jadi nanti kita akan nge-inject dependensi yang dibutuhkan oleh modul-modul. Dalam hal ini, integrated invoice perlu modul payment. Ya.